memang umat yang umurnya paling pendek, kita memang umat yang badannya paling kecil, tapi insya Allah amal kita paling banyak karena dikumpulkan satu Ramadan dapat Lailatul Qadar 83 malam. Jadi yang dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun, maka umurnya menjadi 830 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau umur awak 900 tahun, barangkali ganti KTP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyildi Ansarullah beserta seluruh jajaran, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Hadir pula bersama kita Bapak Sekda, hadir juga bersama kita Imam Besar Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau Al-Mukarram Buya Dr. Zulhendri Rais, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, nan gadang indak diimbogalan, nan ketek indak disabui namo. Insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 2 balih bulan. Dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 2 balih bulan, tapi satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, menunjukkan kalau disabit dalam Al-Quran 2 kemungkinan, paling mulia atau paling hina. Di dalam Al-Quran disebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Di dalam Quran disebutkan Fir'aun, di dalam Quran disebutkan Qarun, di dalam Quran disebutkan iblis, di dalam Quran disebutkan syaitan. Maka disebutkannya bulan Ramadan menunjukkan bulan yang teragung dan termulia. Bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini sudah sampai 23 Sya'ban. Ada 7 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan seperti doa yang disampaikan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Disampaikanlah hendaknya kita ke bulan Ramadan insyaallah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya Al-Quran. Banyak bulan yang lain Nabi Muhammad SAW bertahannus di Gua Hira umur 38, tidak ada datang malaikat Jibril. Umur 39 tidak juga datang malaikat Jibril. Umur 40 tahun maka turunlah malaikat Jibril memeluknya kuat-kuat di Jabal Nur. Iqra, kata Nabi, ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Nang ketiga kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dipilih Allah Subhanahu wa taala bukan di bulan yang lain, tapi di bulan itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah
kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam bilo, satu malam ada 360 malam. Malam yang kapan diturunkan, disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan pada malam qadar. Malam yang mana dipersempit menjadi 29 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang sebelumnya 360 malam dipersempit menjadi 29 sampai 30 malam, tapi tidak diberitahu malam yang keberapa, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca rito tentang orang Bani Israel. Malamnya ibadah, siangnya berjihad fisabilillah, umurnya 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Malamnya ibadah, siangnya jihad fisabilillah. La ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Umurnya 80 tahun. Mandanga kisah yang luar biasa iko, bersedihlah sahabat-sahabat Nabi. Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara umur 60 sampai 70. Sedangkan ini dipotong lagi makan, dipotong lagi karajo, dipotong lagi mengandung anak, dipotong lagi mencari nafkah, dipotong lagi manggale, dipotong lagi bertani, dipotong lagi aktivitas, dipotong tidur. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menghibur para sahabat umat Nabi Muhammad. Jangan kalian berkecil hati, walaupun Bani Israel umurnya 80 tahun tidak berbuat maksiat, tapi umat engkau akan disediakan satu malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya ada pada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa seandainya Nabi Musa itu hidup, laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, pasti dia ingin mengikut aku. Mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang umat yang umurnya paling pendek, kita memang umat yang badannya paling kecil, tapi insya Allah amal kita paling banyak, karena dikumpulkan satu Ramadan dapat Lailatul Qadar 83 malam. Jadi yang dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun, maka umurnya menjadi 830 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau umur awak 900 tahun, barangkali ganti KTP. Tapi insya Allah walaupun umur kita pendek, maka ada kelipatan-kelipatan. Man sallal, siapa yang salat berjamaah, salatul jamaati tafdulu salatal fadhi, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Jadi menghitungnya jangan sekali salat, tapi istiqamah setahun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah salat berjamaah selama setahun, maka umurnya bertambah menjadi 27 tahun. Kalau istiqamah dia selama 10 tahun, maka umurnya bertambah menjadi 270 tahun. Alhamdulillah, ketika Buya Mahyildi menjabat pertama kali menjadi gubernur, ambo datang tausiah tahun lalu ke Padang, maka langsung program pertama ASN salat berjamaah. Insya Allah kalau dari atas ke bawah itu lebih mudah daripada bawah ke atas. Berdakwah dari bawah susah, menceramahi jamaah payah, tapi kalau dari atas maka insya Allah Allah memberikan pertolongan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Masjid ini menjadi ikon. Orang dari luar negeri pun selalu membahas bagaimana cantiknya arsitektur, tidak meninggalkan lokal wisdom, kebudayaan lokal. Rumah Gonjong Limo mensyiratkan
mengisyaratkan kepada rukun Islam nan limo, lalu kemudian dikombinasikan dengan ajaran Islam. Sebab awak mempunyai filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, tidak akan lekang oleh panas tak lapuk karena hujan, maka kita bisa punya kebanggaan yang luar biasa. Beko kalau orang bertanya, tahu Ustadz Somad Masjid Raya nan gadang nan hebat di Padang itu, ambolah 2 kali tausiah di situ. Sebelum Covid dan sesudah Covid. Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam suasana Covid, tetap memakai masker. Ustadz Somad kok enggak pakai masker? Kok dari tadi yang pegang? Enggak ada orang menyabi ambo enggak pakai masker. Mangana dipakai di mulut. Beko kalau ambo letak di sikon enggak terdengar, bantu kumu-kumu saja ambo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat adalah inilah yang tidak ada di bulan yang lain. Apa dia? Tasahharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Orang yang puasa Senin Kamis ada sahur. Orang yang berpuasa Ayyamul Bait 3 balai sampai balai 5 balai setiap tengah bulan ada juga sahur. Tapi sahurnya cik rumah, sahurnya cik orang, tapi ini sahurnya memang seluruh dunia bersahur. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena badan kuat makan minum untuk persiapan melaksanakan puasa. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena semua yang sahur pasti bangun malam. Dan kalau dia bangun malam tidak hanya sekedar untuk makan, tapi sempat-sempatkan sholat tahajud. Dan paling elok jangan langsung tahajud, sholat sunat wudhu dulu 2 rakaat. Sebab Bilal pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ta'al Bilal, siko sebentar. Kecik Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ambo dengar suara sendal engkau di surga. Bilal berkulit hitam, Bilal miskin susah, Bilal hamba sahaya, tapi suara sendalnya didengar Nabi di dalam surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Hari ini Abdul Somad, engkau di tempat yang paling tinggi. Orang duduk di lantai, engkau di atas pentas. Di atas pantas diletakkan kursi, engkau duduk di atas kursi. Engkau tinggi, tapi jangan sombong. Boleh jadi engkau lebih hina, lebih rendah daripada sendalnya Bilal. Karena Bilal masih hidup di atas dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Maka jamaah pulang dari masjid Iko, kalau ada sandalnya hilang jangan bersedih hati, mungkin sudah masuk surga duluan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo dengar suara sandal angku Bilal, suara gesekan dafana alaika baina yadayya fil jannah. Apa amal engkau? Bilal pun menjawab, ambo tidak pernah meninggalkan solat sunat wudhu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, niatnya di dalam hati, Allahu Akbar. Saudara-saudara dan sanak ambonan dari Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah pakai usolli, melafazkan niat usolli sunnatat tarawih. Dan sanak ambo keluarga ambonan dari Muhammadiyah tidak melafazkan niat di dalam hati, Allahu Akbar. Dua-duanya sama-sama sah. Zaman dulu orang bercakap berkelahi gara-gara usolli kok. Alhamdulillah kini indak lagi berkelahi sebab sama-sama indak sembahyang. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah salat sunat wudu, salat sunat taubat. Sebab dosa awak banyak, mamin muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang khilaf, salah, buat dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa otak, pikiran, langkah kaki, ayunan tanda tangan. Lalu kemudian bertaubatnya kepada Allah, maka kemudian inya salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatat taubat. Nanda pakai usolli dalam hati, Allahu Akbar. Cuma kalau awak salatnya di masjid, jangan usolli sunnatat taubatnya kareh-kareh bana. Usolli sunnatat taubat. Ditanya oleh kawan sebelah, dosanya apa? Lalu kemudian salat sunat tahajud. Selama kau bangun malam tapi tidak tahajud,
Dalam buku catatan malaikat tertulis, bangun malam, jago malam, bangun malam, keterangan, kencing. Robah buku catatan, bangun malam, sholat sunat, bangun malam, baca Quran, bangun malam, kolak 2 piring, bangun malam. Jangan sampai isi yang tidak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak mau bangun malam, jur'atan minal ma', tidak mau makan nasi karena takut berat badan, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Bagi yang melafazkan niat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafazkan niat, tetap niatnya ada dalam hati, innamal a'malu binniyat. Ada orang yang melafazkan niat capek-capek, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada pula yang dinyanyikannya, nawaitu shauma ghadin. Apapun yang diucapkannya itu hanya untuk menguatkan hatinya, karena hati berbolak-balik. Makanya terkadang habis sholat tarawih ditutup dengan witir. Habis witir, apa kata Bilal? Naulis saum yarhamkumullah. Berniatlah kamu untuk puasa besok hari karena Allah, karena dikhawatirkan dia tertidur dan terlupa. Maka berbeda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat jam 8 jam 9 tak jago awak, tidak ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin, istrinya, ada makanan? Tidak ada makanan. Kecik Nabi, idzan ana shaim. Tidak ada makanan, maka ambo puasa. Puasa sunat sah kalaupun tidak berniat di waktu malam. Puasa sunat sah walaupun sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur. Tidak ada makanan buya, ambo puasa. Dengan syarat dari mulai azan subuh sampai jam 8 jam 9 tidak ada masuk apapun. Iku ada jo orang Islam kini jam 8 jam 9 tidak ada makanan, ambo puasa, tapi 3 batang lah masuk. Tidak bisa. Adapun puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qada, puasa wajib, maka niatnya mesti sebelum azan subuh berkumandang. Lalu kemudian nan kalimo, wabil ashari hum yastaghfirun. Wakatunan paling elok beristighfar adalah di waktu ashar. Waktu ashar adalah waktu sahur menjelang azan. Cuma hati-hati jamaah, di bulan Ramadan setan-setan diike tapi inyo masuk TV. Di bulan Ramadan sinetron berkeliaran. Di bulan Ramadan artis-artis macam-macam bentuk tidak menutup aurat. Jangan sampai tontonan menjadi tuntunan. Matikan TV, menunggu azan subuh, awak pun banyak-banyak beristighfar. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullahalazim. Agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Acara kami menulisnya panjang mana buya? Indah usah ditulis, buka saja handphone www.google.com. Pilih image gambar, print, cetak, pai ke warnet, cetak, tempel ke dinding. Insya Allah selama 7 hari kau akan hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang tak silap, siapa yang tak salah, siapa yang tak berdosa, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
ampunkan silap salahku ya Allah. Rabbal baraya, Engkau yang menciptakan seluruh makhluk di alam raya. Astaghfirullah, Engkau mengampunkan aku ya Allah. Minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Ini poin nang kalimo. Lalu kemudian menjelang azan subuh, biasanya awak danga aponan disabui dengan sirine imsak. Biasanya di jam-jam awak itu ada 6: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Ada puluhan 7: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, samo cek lagi syuruk, matahari terbit, salat sunat isyraq. Maka pada saat itu kita pun melakukan ikut instruksi dari imsak. Apa makna imsak? Imsak mulai menahan. Tapi di Maroko sampai ambo belajar 2 tahun indah ada imsak. Jadi ambo danga-danga selama belajar di Rabat, ndak ada suara sirine menjelang azan subuh, tadanga suara imsak tu ndak ada. Ndak tadanga. Jadi kami makan aja dari makan. Sedang makan tiba-tiba tadanga azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mulut awak penuh makanan. Kalau sampai awak telan, maka batal puasa. Sebab dalam Al-Quran, kulu makanlah, washrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Fajar yang dimaksud dalam ayat itu adalah fajar sodik, azan subuh, masuk waktu salat. Siana makan, mengunyah, masuk makanan, minuman, batal salatnya. Maka dalam mazhab Syafi'i adonan disawi dengan imsak. Apa dalil imsak iko? Ditanyakan kepada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Hai Anas bin Malik, yo. Nabi mulai menahan berhenti makan itu berapa ayat menjelang azan subuh? Sebab waktu itu alun ada jam lagi, belum ada jam dinding, ada jam tangan. Maka mengukurnya dengan ayat. Dijawab de Anas bin Malik, agak-agak 50 ayat. Dari 50 ayat itulah diambil kesimpulan bahwa waktu imsak itu adalah 10 menit. Jadi kalau Kota Padang, Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau, waktu subuhnya jam 5, maka jam ampe 50 awaklah mulai bersiap-siap gosok gigi supaya tidak ada syak ragu-ragu, supaya tidak rusak niat di dalam hati. Tapi yang namanya imsak itu adalah lampu kuning. Imsak bukan lampu merah. Sebab ada juga orang memahami makasihnya dalam suasana normal, maka imsak tadanga sirine imsak, maka awak pun berhenti makan, berhenti minum, gosok gigi, siap-siap baca Quran, berzikir, menunggu ancak bana awak pergi ke masjid. Tapi dalam situasi yang gawat darurat, disitulah tajago dari lalok waktu tadanga sirine tajago. Maka pailah ke dapur, ambil nasi sadonya, masukkan ke blender. Sebab indah ada waktu lain mengunyah 22 kali. Langsung saja pakai pipet, habis, selesai. Hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, tapi nanti kalau kejadian baru tainge jambo. Iyo juga Junus Ustaz Somad Iko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah itu barulah amal nan ke-6. Selama iko salat subuhnya talambe, selama iko salat subuhnya di rumah, maka di bulan Ramadan salat subuhnya pasti di masjid. Sebab apa? Sebab inyo datang ke masjid sesudah makan sahur, sesudah inyo bertasbih, berzikir, bertahmid, beristighfar, sampailah kepada imsak, gosok gigi, barasiah, indah ada ragu-ragu, asin macam-macam rasa di mulutnya. Lalu kemudian inyo pun datang ke masjid. Sampai ke masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu salat qabliyah subuh, raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat nan pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat nan kedua, qul huwallahu ahad. Jangan sampai tidak qabliyah subuh. Andai waktunya pendek,
Masuk ke masjid awak caliak jam dinding tertulis 2 menit lagi azan iqamat, 2 menit lagi iqamat. Kalau awak salat sunat tahiyatul masjid indak dapat qabliyah subuh. Kalau awak qabliyah subuh maka insyaallah dapat tahiyatul masjid. Ambo ulang sekali lagi. Memang awak konsen agak kurang kalau ada lalek gadang masuk ke masjid. Kalau awak tahiyatul masjid indak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau awak qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Maka kalau waktunya tinggal 2 menit, pilihannya cuma 2 rakaat, waktu indak cukup, maka awak salat qabliyah subuh. Lalu kemudian setelah itu iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lalu kita pun salat subuh berjamaah. Amalan yang luar biasa. Man sallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man sallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, dia dapat perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Man sallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullah, jangan keluar masjid sesudah solat berjamaah. Lalu duduk di masjid berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian solat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Ambo sudah 2 tahun tidak pergi umrah. Terakhir umrah Januari tahun 2000. Kinilah 2022, 2 tahun tak pergi umrah. Kini akan pergi umrah pun ragu pula. Ragu pergi umrah. Apa nan membuat Buya Ustaz Somad ragu pergi umrah? Indak tahan dicucuk hidung 6 kali. Barangke sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, masuk hotel, akan pulang, karantina. Tapi ada amal yang luar biasa, solat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, mudah saja. Maghrib, jam bara awak maghrib di kota Padang, ambo sampai ke Pekanbaru, sampai ke Banjarmasin, sampai ke Makassar, nampak tamunan awak calia waktu solat kota Padang. Itu nampak tamu supaya awak tahu jam bara awak keluar masjid. Waktu solat kota Padang. Abi lo paket. Waktu solat kota Padang. Nanti awak tahu jam bara awak mesti keluar dari masjid. Jadi kalau dia tulis di situ waktu solat kota Padang jam 8 baleh. Jam 8 baleh barang. 27 ah? Hah? 30 ah? Ambo sebenarnya ngetes saja. 8 baleh 27 ah. Maka awak solat sunat isyraqnya jam 6.27 ah. Kira-kira kalau awak solat sunat isyraq jam 6.27 ah, apa kata lambe masuk kantor? Tidak. Setan memang selalu berbisik, terlambat masuk kantor, terlambat masuk kantor, terlambat masuk kantor, terlambat masuk kantor. Masalahnya kalau setan nambah bisik bisa awak bacakan ayat kursi. Allahu la ilahul qayyum. Iko kawan awak nama WA tari. Lambe. Awak bacakan ayat kursi, inyo lebih hafal lo dari awak leh. Setan itu kan dari kalangan jin saja Buya. Ndak. Syayatinul insi wal jin. Setan yang terdiri dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada juga setan itu yang dari manusia. Siapa itu nama ajak awak capek-capek keluar saja. Ayo awak capek pulang ceramah ku apa biko di awak tonton saya di YouTube. Dia mau ang setan.